pikiran kita. Kami beri Tuhan Roh Kudus lawat kami. Mampukan kami untuk memahami jauh lebih dalam dan lebih luas lagi kebenaran yang akan disampaikan. Sehingga kami bisa mengikuti, bisa memahami, bahkan melakukannya dalam hidup setiap kami. Kuasai setiap kami Tuhan. Sehingga keluar dari ruangan ini, pikiran kami diubah, hidup kami diubah, masa depan kami akan diubah. Terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat tepuk tangan yang sudah makan lebih kencang pasti. Iya. Silakan duduk. Iya, hari ini saya ingin membagikan sesuatu dan kita praktek. Saya nggak ingin firman itu begitu keluar dari ruangan ini, saudara cuma terima teori tapi nggak tahu bagaimana prakteknya. Tolong ditayangkan. Firman itu pasti hidup. Nggak mungkin ditulis begitu saja dan tidak memiliki dampak. Tapi kenapa dalam hidup kita jarang orang yang bisa membuktikan bahwa itu ya dan amin. Kalau kita mau terbuka hari ini, belak-belakan orang Jawa bilang. Bila keterbukaan itu membuat Roh Kudus melihat kedalaman hati kita dan dia ikut ambil bagian menutup segala kelemahan dan kekurangan kita. Menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi saksiku. Kita nggak boleh lepaskan kata ku di situ karena ini adalah buat Tuhan. Firman Tuhan ini pasti semua sudah apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan tulisan yang warna kuning. Menerima kuasa dan menjadi saksi. Siapakah kamu? Siapakah kamu yang terima ini? Adalah orang yang percaya Yesus. Tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang gak percaya Yesus. Tidak mungkin. Kita simak sekarang. Menerima kuasa. Dari siapa? Saya gak perlu lengkapkan dengan ayatnya, tapi kita semua tahu bahwa Yesus minta kepada Bapa supaya diberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Sehingga kalau kita menerima akan Roh Kudus, ada kuasa itu oleh karena perkenanan Bapa melalui permintaan Yesus turun atas kita yang percaya. Ada berapa banyak yang percaya di ruangan ini? Coba. Jangan diturunkan tanganmu. Ada berapa banyak? Kau akan menerima kuasa. Mungkin mikir, yang bener aja. Bukankah itu ada kepada gembala, pada para pendeta? Gak ada ayatnya. Kepada yang percaya. Dan apa yang diberikan oleh Bapak kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan roh yang di dalam kamu. Di situ. Dan di sini. Lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Amin. Masih takut lewat kuburan? Masih takut sama setan? Kenyataannya banyak orang Kristen, orang percaya yang terima janji kamu akan menerima kuasa.
sama orang kerasukan setan udah melarikan diri. Jangan angkat tangan saudara. Padahal yang diberikan itu roh. Yang di dalam kita ini lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Sehingga kalau ada setan, boleh saudara nyanyi, orang Jawa bilang, setan ora doyan, demit orang dulit. Tapi orang percaya terbirit-birit. Aneh. Betul? Kalau kenyataannya berbalik dari firman, maka yang salah pasti manusianya, enggak mungkin firman. Amin. Jadi kalau ada yang kerasukan setan, bagian siapa? Orang percaya. Yang terima kuasa tentunya. Kalau enggak punya kuasa ya enggak menyadari bahwa ada janji untuk terima kuasa, ya menyerah saudara. Sakit penyakit. Kalau enggak tahu ada janji Tuhan, dan janji itu bisa diwujudkan oleh karena ada satu kuasa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Dan itu adalah Roh Kudus. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak pakai, ya nggak, akhirnya menyerah saja. Sudah berulang kali lah di sosial media korban daripada COVID ini karena rasa cemas, takut, khawatir. Yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang bersifat duniawi, kedagingan. Ada orang berkata, Pak Pendeta, saya dilahirkan dari sononya tukang ngomel, bapak ibu tukang ngomel, mbah juga suka ngomel. Kalau saya ngomel ya memang cetakannya dari sana. Saya bilang, ada kuasa yang bisa mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita, mengubah masa depan kita. Dan kuasa itu berasal dari roh yang Tuhan taruh di dalam kita. Dan akhir-akhir ini menjadi hal yang saya perhatikan. Kata LGBTQ ini mulai menyeruak di televisi. Mulai muncul. Kalau melihat kegerakan ini memang ada hal-hal yang bersifat politik. Mereka membentuk kelompok dan mereka bisa dimanfaatkan. Tetapi dalam perkara ini LGBTQ, saya ngomong terbuka ya, apa adanya. Sudah bertahun-tahun saya berdoa untuk LGBTQ. Ada yang berani ambil komitmen, oke Pak Habis, siap. Tapi kalau melihat apa yang terjadi, saya tahu itu nggak gampang. Karena yang satu ini nggak cuma pendetanya, pengerjanya, gembala kul, peniliknya yang berdoa. Kalau yang bersangkutan tidak mau ikut bergerak dengan kuasa dari roh yang Tuhan taruh dalam dirinya. Kenapa ada orang LGBTQ kok bisa ke gereja? Percaya Yesus kan? Kalau nggak percaya Yesus nggak mungkin. Ya, paling tidak tahu nama Yesus. Dari keadaan seperti ini, saya kadang-kadang hampir putus asa. Memang betul ada beberapa anak yang terlibat dengan kami, papi dan mami. Ada yang dekat sama mami, ada yang dekat papi. Saya melihat juga ada yang sembuh, bisa pulih. Pulang bahkan menikah dan punya anak.
Tapi juga ada yang jatuh lagi. Dari situ pada waktu saya berputus asa, saya tuh cuma ingat ayat dan saya berdoa jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Berapa minggu yang lalu saya sampaikan khotbah tentang siapa yang gak selamat? Gak cuma pemburit, tapi ada orang-orang yang ditetapkan. Pernah dengar ayat itu? Cari. Ada orang-orang yang telah ditetapkan untuk binasa. Sampai saya mikir gini, saya udah minta ampun sama Tuhan. Apakah anak-anak LGBTQ ini yang susah banget untuk benar-benar dibuat bertobat ini, apakah itu gambaran orang-orang yang memang sudah ditetapkan untuk binasa? Saya nggak rela. Saya nggak rela, saudara. Karena anak-anak ini dipercayakan Tuhan di wadah gereja. Tapi kok kenapa nggak mau bereaksi untuk menyambut kasih-Nya Tuhan? Ada kuasa daripada Roh Allah yang sudah ditaruh dalam diri kita. Bangkit, fight. Ini merupakan bagian yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Memang ada yang bisa terbaca langsung, ada yang sembunyi-sembunyi kan, gak kelihatan kan. It's okay. Tetapi saya tahu yang bersangkutan pasti memahami, menyadari, mengerti. Tinggal mau meresponnya apa enggak. Kalau dirinya punya kuasa. Kalau dirinya punya kuasa. Datang daripada Roh. Berikutnya. Roh itu juga menghibur. Kenapa bisa menghibur? Karena dia mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu firman. Saya sering alami. Di saat saya menghadapi tekanan, persoalan, masalah yang begitu berat, saya ngomong sama Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Tapi Roh Kudus mengingatkan, hai hambaku, sumbu yang pudar tak akan dipadamkan. Buluh yang patah terkulai tak akan diputuskan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi indah pada waktu. Dan ini yang menghibur, yang menguatkan saya. Dan ini bisa dipakai, ada di dalam diri setiap saudara Roh Kudus itu. Waktu dia mengingatkan, maka engkau akan bisa melayani, engkau akan bisa konseling. Melakukan konseling pada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu masalah keluarga maupun rumah tangga. Itu kuasa. Begitu pula ayat 1 Yohanes 2:27. Pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, enggak dusta. Pada waktu kita nggak ngerti, Tuhan akan memberikan pengurapan. Kalau kita datang kepada Dia, kalau kita nggak mendapatkan jawabannya, kita bisa datang pada para senior kita. Baik itu tentang bisnis, tentang itu keuangan, tentang pekerjaan.
ada sesuatu yang mendadak bisa terjadi. Orang lain bertanya dan engkau gak bisa jawab. Gak usah malu. Kalau Roh Kudus belum mengajar saat itu, datang pada seniormu dan cari jawabannya. Kalau nggak ada senior yang bisa membantu, gumuli. Dan saya yakin, nggak mungkin Tuhan akan mengizinkan engkau dipermalukan. Itu pasti. Apalagi kuasa itu hanya Dia yang punya, yaitu membuat orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Wow. Tim penerobos sebentar lagi akan dijadikan satu kelompok. Jangan kau menyerah kalau ada orang yang kau injili dan tidak mau percaya, karena itu bukan kuasa yang ada pada dirimu. Engkau cuma sebagai messenger menyampaikan. Bahkan rindukan sebelum bergerak, sebelum melakukan terobosan, Roh Kudus dului aku. Supaya Roh Kudus menemui mereka terlebih dahulu dan membuat mereka bertobat. Sehingga saudara datang cuma memetik saja. Ini merupakan hal yang perlu kita ketahui. Mujizat terbesar, yaitu kalau ada orang diselamatkan. Dan itu kita akan temukan dalam hidup kita. Supaya apa? Jadi saksi. Oleh karena ada Roh Kudus itulah, maka pasti akan terjadi sign and wonder, tanda heran dan mujizat. Tanda heran dan mujizat ini akan menyertai kita orang percaya. Dan tentunya akan menyertai dengan kemenangan. Waktu ada kemenangan itulah kita ceritakan apa yang kita alami. Bersaksi. Jangan dibikin-bikin kesaksiannya. Di YouTube mungkin terlalu banyak orang yang bisa bersaksi dengan kepalsuan mereka. Tetapi kita perlu ngerti, menjadi saksi bagiku. Kataku ini adalah nama Yesus yang ditinggikan. Dia pasti lihat apa yang kita katakan benar apa palsu. Oleh karena itu jadi saksi, menceritakan kehidupan kita pada waktu bersaksi dimulai dari Yerusalem. Banyak hamba Tuhan menafsirkan ini adalah Yerusalem itu berasal dari keluarga, rumah tangga, tapi buat yang di Hong Kong. Ini ya, namanya bersaksi itu berarti perubahan yang dilihat, dirasakan oleh orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Bukan cuma keluarga, majikan. Harusnya majikanmu yang lebih dahulu. Dulu kalau pulang telat terus, alasannya macam-macam. Sekarang selalu tepat, kalau terlambat selalu telepon. Dulu kalau ditegur, wah, itu wajan sama panci bisa bertempur tuh. Pintu dapur pun bisa bergerak dengan lebih cepat. Tetapi semenjak kuasa pada Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi saksi, maka mereka yang memilikinya lebih dahulu. Saya saksi ya, jangan ngomong-ngomong sama orangnya. Kalian tahu bahwa Mami ini tipe orang yang betul-betul all out. Dia juga memiliki leadership. Pada waktu dulu saya menemukan Mami memang, wah, yang tipe begini inilah yang saya cari. Kalau saya dapatkan itu, wah, bisa mandiri. Bukan berarti dia punya bank mandiri, enggak. Tetapi orang-orang yang dominan begini, titik lemahnya adalah dia selalu berusaha
barisan paling depan. Nggak bisa ditegur. Kalau ditegur langsung mukanya berubah. Beda sama anak-anak di sini. Kalau ditegur, wah, haleluya, puji Tuhan. Saya sudah mulai amati, ya. Saya melihat ada satu perubahan. Saya negurnya tetap keras, saudara. Yang pernah ngalami saya tegur pasti ngerti. Tapi kalau udah negur, nggak pakai tedeng aling-aling. Asalnya dari Solo, it's okay. Tapi kalau udah negur ya belak-belakan aja, to the point. Dan saya berusaha untuk menegur dengan teguran, bukan untuk kepentingan saya. Adalah untuk kepentingan orang yang saya tegur. Itu prinsip yang saya anut. Dan pada waktu saya melihat Mami melakukan sesuatu yang salah, saya memang gak ngomong, saya diam aja. Karena pada waktu hati panas saya ngomong tuh, omongan saya belepotan dan gak keruan, saudara. Itu saya. Saya tunggu waktu, dalam keadaan sudah tenang, Roh Kudus kuasai, kendalikan aku, supaya aku bisa ngomong lebih enak. Dan pada waktu saya gunakan kesempatan yang ada dan saya ngomong apa adanya. Mami gak jawab. Dia diam aja. Saya beri kesempatan, aku udah selesai untuk menyampaikan apa yang aku lihat dan aku temukan. Dia gak melawan. Dia gak membela diri. Saya tahu dia juga sedang mengendalikan dirinya sendiri bersama Roh Kudus, mencerna dulu apa yang saya sampaikan. Kemudian diambil waktu juga yang pas, dan dia berkata, aku salah. Jangan biarkan aku melangkah di dalam kesalahanku tanpa ada teguran darimu. Wow, coba semenjak kawin gitu kan enak ya. Tapi itu menjadi kesaksian buat saya. Dia mematikan keinginan dagingnya. Itulah yang terjadi. Dan apa yang itu harusnya mengalir inside out. Mengalir berdampak keluar kepada orang lain sehingga firman-Nya berkata sampai Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Seperti yang Yeskiel pasal 47, dari ambang bawah pintu bait suci mengalir keluar. Makin lama makin dalam. Itulah dampak yang harusnya ada di dalam kehidupan setiap kita, menjadi saksi. Karena itu sudah menjadi gaya hidup setiap kita. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita melakukannya. Katakan sebelahmu, dengar baik-baik. Dah, jangan ganggu aku ya. Yuk kita simak. Bagaimanakah kita bisa melakukannya? Itu harus dimulai dari orang percaya. Tidak mungkin untuk terima kuasa orang gak percaya Tuhan, tahu-tahu dikasih kuasa gak keruan nanti. Orang percaya. Itu saudara dan saya. Apapun keberadaan kita. Pada saat orang percaya itu minta dipenuhi Roh Kudus. Ada yang sudah berbahasa roh, ya pakailah bahasa roh untuk membangun iman kita. Ngomong-ngomong hal yang rahasia dengan Bapa. Tapi paling tidak ada kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus.
Jujur yuk, ada berapa banyak saudara kalau pagi bangun minta Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu? Kalau cuma 30% segini, 50% segini kalau benar-benar punya kerinduan tinggi-tinggi. Saudara yang gak angkat tangan gak perlu malu. Hari ini engkau terima tantangan. Loh betul. Orang berbahasa roh belum tentu penuh kok. Jangan bangga punya bahasa roh. Ya. Karena pada waktu kita minta dipenuhi Roh Kudus, hati kita yang dulu penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, gak ada tempat lagi itu. Saudara percaya? Coba yang percaya, coba angkat tangan. Sudah ngalami? Masih mangkel sepanjang hari? Gondok-gondi? Itu akan memurnikan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang benar atau orang-orang yang dibenarkan. Teruskan kita lihat. Orang yang seperti ini menginjil. Yaitu memberitakan firman Allah. Saudara bisa pakai sosial media. Bisa pakai Twitter, bisa pakai Instagram, bisa pakai Facebook, bisa pakai WhatsApp saudara, Messenger saudara. Kalau kondisi ini dipenuhi, orang percaya dipenuhi Roh Kudus dan menginjil. Lihat yang kuning ya. Yang terjadi adalah tanda heran dan mujizat. Setan itu akan diusir. Saudara boleh nyanyi. Setan ora doyan. Demit ora iso ndulit. Jangan sampai disambung orang percaya terbirit-birit. Ya. Harusnya enggak boleh. Ada bahasa yang baru. Bahasa yang baru itu adalah bahasa firman yang akan kita ucapkan. Mungkin ada temanmu berkata, waduh mbak masalahku wes gak kuat aku. Bojoku digondol. Sak sepeda motor katut. Kalau seandainya nggak punya bahasa yang baru, podo wae mbak. Tetapi kalau bahasa yang baru akan terucap dari mulut orang percaya, karena dia dipenuhi Roh Kudus dan dia bergerak menginjil. Tak ada mustahil bagi Allah, tak ada mustahil bagi orang percaya. Dia tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Kayo Pak, rawe-rawe rantas, malam-malam butuh untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mungkin ada orang yang ngeracuni. Wah nih, nona manis dari Hongkong datang. Disambut kasih teh, kasih racun. Saya yakin tidak akan mati saudara. Kenapa? Hidup saudara ini jadi milik Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dipakai menjadi agen daripada kerajaan Allah di bumi. Yaitu memberitakan Injil. Masa gak ada perlindungan? Gak mungkin. Saudara mulai bergerak tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Percayalah. Ini bukan karena sudah melayani di mimbar maka ada kuasanya. Enggak ada.
Itu yang menjadi syarat adalah kamu percaya, kamu minta dipenuhi Roh Kudus, boleh bergerak menginjil, tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Saya rindu di lapangan nanti ketemu kelompok-kelompok yang lain, mungkin di tikar sebelah. Kalau ada yang kesurupan, nah itu kesempatan kan. Kalau ada yang sakit nangis-nangis, menjadi satu waktunya. Minta kuasa itu bekerja melalui hidup saudara. Menjadi saksi. Karena dia berjanji. Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Itu bagian kita. Masalahnya adalah gak semua orang percaya mengalami ini kan. Mau bukti? Ada berapa banyak saudara yang sudah pernah ngusir setan? 1. Yang lain belum? Tuhan kirim yang belum dapat kesempatan. Karena di sini nggak ada anak emas. Semuanya adalah anak kecintaan Tuhan. Beri kesempatan yang sama. Dengar amin nggak tadi? Nggak ada. Saya ampuni karena loadingnya nggak sama. Internetnya mungkin providernya juga beda. Terus, kenapa nggak ngalami yang sama? Karena ada harga yang harus dibayar. Makan gratis, all you can eat. Wah, antri, betul kan? Begitu tahu suruh bayar per orang 200-nya. Karena nggak mau bayar. Ada salib yang kita harus pikul. Kita bisa malu, atau gengsi, atau kita takut mengalami aniaya. Tuhan cuma ingin lihat ketaatan kita. Dari situlah kita akan menemukan di mana sebetulnya kita sampai nggak ngalami itu. Saudara yang tahu kan? Mulai hari ini putuskan sendiri. Mau terus di hidupmu yang lama, silakan. Percuma didorong-dorong. Kalau saudara sendiri memang dinamonya nggak hidup kan? Bahkan ada yang dipakai Tuhan dengan tanda heran dan mujizat. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan, aku sudah melihat banyak tanda heran dan mujizat demi namamu. Tapi firman itu berkata, aku tidak kenal kamu. Saya yakin kalau sudah mulai bergerak dengan tanda heran dan mujizat itu pasti orang percaya yang disertai dengan janji Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi bocor, saudara. Ada celah, ada dosa, ada kedagingan di situ. Jadi sombong, nggak lihat orang, lihatnya apa? Walaupun gak lihat orang pasti lihat diskon kok. Nah, yuk. Orang-orang seperti ini pada akhirnya dikagumi manusia. Tapi Tuhan akan berkata, aku gak kenal. Enyalah, hai engkau pembuat. Nah, karena itu ayo jadi orang percaya, terima kuasa. Pada itu kita bergerak. Tuhan menyertai dengan tanda heran dan mujizat. Pada waktu itu terjadi, sekali lagi, jadilah saksiku. Yaitu hanya nama Yesus yang dimuliakan. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala. Saya rindu untuk ajak saudara praktek.
Hampiri Tuhan dan katakan, Roh Kudus, penuhi aku Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus menjadi saksi. Oleh karena kita menginjil. Dan itulah bagian saudara dan saya. Terus berdoa. Hampiri Tuhan. Saya minta worship leader dan singer bantu saya.